Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Jyotil Givari dari nomor absen 24. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari HTML yang saya bikin. Yang pertama yaitu adalah HTML. HTML tersendiri yaitu adalah menunjukkan kalau website tersebut menggunakan versi HTML. Kemudian adalah untuk penggunaan bahasa dalam HTML sendiri yaitu menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita masuk ke bagian head. Head itu adalah bagian dari dokumen yang berisi metadata seperti judul dokumen maupun gayanya. Kemudian ada meta char set UTF-8 untuk menentukan karakter encoding dokumen. Lalu ada meta name viewport, content width, device width, initial scale 1.0, yaitu berfungsi mengatur viewport agar sesuai dengan lebar perangkat dan skala awal 1.0 untuk tampilannya responsif pada perangkat seluler. Kemudian ada title yaitu login page untuk menunjukkan judul dokumen yang ditampilkan di tab browser seperti ini. Login page. Lalu masuk ke bagian style. Tag yang berisi kode untuk mendefinisikan gaya dan tata letak elemen-elemen di dalam halaman HTML. Lalu ada body, mengatur tampilan flag untuk perataan tengah secara vertikal dan horizontal, adapun tinggi minimum, warna teks, dan gambar latar belakang dengan properti tambahan seperti ukuran, posisi, dan pengulangan. Yaitu ada login container, mengatur gaya kontainer login termasuk latar belakang, padding, border radius, teks rata tengah, lebar, bayangan, dan terakhir yaitu border. Kemudian ada input. Input mengatur gaya input untuk username dan password, termasuk lebar, padding, margin, dan lain-lain. Kemudian ada button, mengatur gaya tombol login, termasuk warna latar belakang, warna teks, padding, margin, lebar, border radius, dan kursor. Kemudian ada button hover. Button hover sendiri itu adalah mengatur warna latar belakang tombol saat di hover. Lalu ada body, tag pembuka untuk bagian utama dari dokumen HTML. Lalu ada div class login container, elemen div dengan kelas login container yang berfungsi sebagai kontainer untuk elemen-elemen login. Yaitu ada heading 2 login untuk mengatur heading tingkat 2 yang menampilkan judul login dengan teks yang diatur agak berada di tengah. Input type text, ID username, placeholder username. Input text untuk mengisi username dengan atribut type text, ID username, dan placeholder username. Lalu ada button on click login. Tombol login dengan fungsinya pada saat diklik, halaman website tersebut akan berpindah ke halaman website selanjutnya. Lalu kita masuk ke bagian function login. Function login sendiri itu adalah untuk memproses login. Const username yaitu untuk mendapatkan nilai input username. Begitu juga dengan const password untuk mendapatkan nilai input password. Nah, jika kita masukkan username-nya seperti contoh Raja Putra Jyotil Givari dan passwordnya menggunakan NIM saya sendiri, maka website dari login tersebut akan menuju ke bagian biodata diri saya sendiri, yaitu Raja Putra Jyotil Givari.html. Seperti contoh sebagai berikut. Kita langsung saja. Kita isi passwordnya dulu. Lalu username saya. Nah, masuk ke bagian halaman biodata diri saya. Nah, dalam biodata diri ini juga menggunakan rumus HTML. Rumus HTML tersebut yaitu untuk yang bagian
login tersebut jangan lupa juga bagian ini harus ditutup menggunakan tag penutup seperti tag penutup pada script, tag penutup pada body, dan terakhir adalah tag penutup HTML. Kita lanjut ke bagian website biodata diri saya sendiri. Websitenya sendiri menggunakan rumus HTML dengan bahasanya itu adalah bahasa Indonesia. Head itu sendiri yang seperti saya bilang berfungsi sebagai metadata seperti judul dokumen dan gayanya, yaitu ada meta charset UTF-8 berfungsi untuk menentukan karakter encoding dokumen, meta name viewport, content width, device width, initial scale 1.0 untuk mengatur viewport agar sesuai dengan lebar perangkat, dan skala awal 1.0. Lalu ada title atau judul yaitu biodata diri yang akan ditampilkan pada tab browser. Contohnya seperti berikut. Biodata diri. Lalu kita masuk ke bagian style. Style ini sendiri berisikan tag kode untuk mendefinisikan gaya dan tata letak elemen-elemen di dalam halaman HTML. Lalu ada body. Body sendiri berfungsi untuk mengatur font, warna latar belakang, margin, dan padding dari keseluruhan halaman. Lalu ada biodata container, mengatur lebar maksimum kontainer biodata, margin otomatis untuk perataan di tengah. Yaitu ada heading 2, mengatur gaya untuk elemen heading tingkat 2, termasuk perataan teks di tengah, warna teks, dan margin bawah. Yaitu ada biodata item, mengatur margin bawah untuk setiap item biodata, tampilan flag untuk mengatur label, dan nilai dalam satu baris, dan sebagainya. Kita lanjut ke bagian label, mengatur gaya untuk label item biodata termasuk ketebalan font, warna teks, dan fleksibilitas dalam tata letak flagbox. Lalu ada value, mengatur gaya untuk nilai item biodata termasuk warna teks, fleksibilitas, padding kiri, dan perataan teks di kiri. Yaitu adalah profile image. Profile image untuk mengatur gaya gambar profil. Seperti contoh seperti berikut. Nah, lalu di bagian profile image juga kita bisa mengatur margin untuk perataan di tengah. Lanjut kita masuk ke bagian body. Di bagian body sendiri yaitu adalah tag pembuka untuk bagian utama dari dokumen HTML. Yang pertama ada div class biodata container. Heading 2 biodata diri dengan judul biodata diri dengan teks yang diatur agar berada di tengah. Seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian image search, foto diri sendiri. Nah, foto diri sendiri yaitu adalah sebuah file gambar yang saya masukkan dengan nama foto diri sendiri dengan format JPG, maka akan muncul di website seperti berikut. Lalu kita masuk ke bagian div class biodata item. Nah, di dalam div class biodata item sendiri itu tuh menunjukkan bahwa website tersebut sedang menunjukkan identitas diri saya sendiri. Seperti contoh nama Raja Putrajoti Algifari. Begitu juga dengan biodata item dengan nama panggilan Raja dan seterusnya. Nah, yang terakhir, jangan lupa juga setelah kita membuka dengan tag div, jangan lupa menutupnya dengan tag penutup div, kemudian tag penutup body, dan terakhir tag penutup HTML. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika kesalahan kata maupun kekurangan dalam kalimat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.